Saudara Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama dan ditahan di Barreskrim Polri. Kita akan bahas kasus Panji Gumilang bersama Karopen Mas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita juga akan sapa pengamat pertahanan keamanan Ibu Koni Rahakudini. Bu Koni, selamat malam. Selamat malam. Dan juga pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Prof, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Pak Ramadan dulu ya. Pak Ramadan, polisi menahan Panji Gumilang. Alasannya Panji harus ditahan apa, Pak Ramadan? Ya, setelah Saudara PG dinaikkan ya status kasusnya menjadi penyidikan, tentu penyidik harus mengambil langkah-langkah dengan cepat ya, dengan memeriksa beberapa saksi. Saksi yang diperiksa sampai 40 orang ya. Kemudian kita juga menggunakan saksi ahli ya, ahli bahasa, ahli ITE, ahli pidana, kemudian ahli sosiologi jumlahnya 17. Kemudian juga barang bukti yang kita terima tidak serta-merta kita nilai, tapi kita lakukan analisa pembuktian secara scientific, investigation dan identification dengan mengirim ke Laboratorium Forensik Polri. Nah, setelah itu rampung semua, kita lakukan pemeriksaan kepada Saudara PG kemarin ya. Kemarin kita lakukan dan setelah itu kita lakukan gelar perkara. Jadi tahapan-tahapan kita lakukan sesuai dengan prosedural, proporsional dan profesional. Nah, ini setelah dilakukan gelar perkara, semua yang mengikuti gelar perkara, selain penyidik juga kita ada pengawas internal dari Itwasum segala macam, kita menilai layak Saudara PG ditetapkan sebagai tersangka ya, dengan melihat pasal-pasal yang dipersangkakan ya. Kita menjerat dengan Undang-Undang ITE, juga dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Baik. Sehingga tadi malam kurang lebih pukul 9 ditetapkan tersangka dan dilakukan penangkapan. Kemudian dini hari pada pukul 2 ya, penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sehingga Saudara PG sekarang statusnya adalah tahanan di rutan Barreskrim Polri. Tapi Pak Ramadan, pengacara sebut ada kriminalisasi dan politisasi di kasus Panji karena proses pemeriksaan saksi, status tersangka, dan penahanan begitu cepat. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa penyidik untuk menetapkan kasus ini, penyidikan harus memiliki alat bukti yang cukup. Sesuai yang diatur oleh KUHP. Nah, alat bukti ini lebih dari cukup. Untuk menentukan alat bukti ini, penyidik mengikutsertakan ahli ya. Jadi penyidik tidak berpendapat sendiri. Nah, jadi prosedur itu kita lalui, kemudian bukti juga diuji ya di Laboratorium Forensik Polri, dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana udah mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan ujuk-ujuk menetapkan seorang PG menjadi tersangka tanpa alasan. Tapi alasan yang cukup dengan bukti yang lebih dari cukup. Dengan alasan yang cukup, dengan bukti yang lebih dari cukup, ini pertanyaan yang sama ke Prof. Hipnu. Pengacara sebutnya ada kriminalisasi dan politisasi di kasusnya Panji Gumilang, tapi polisi menyatakan sudah memeriksa puluhan saksi, sudah ada dengan bukti yang cukup, dengan alasan yang cukup. Tapi kalau Anda melihatnya, Prof. Hipnu? Ya, kalau saya melihat ya, memang istilah politisasi, kriminalisasi itu agak sulit bisa diterima ya. Tapi kalau memang sekarang itu situasi mau politik, ya boleh-boleh saja. Itu istilah umum. Tapi ingat, kalau bicara hukum, bicara bukti, polisi harus mempunyai bukti yang istilah hukumnya adalah beyond of reasonable doubt. Bahwa bukti itu akurat, bukti itu harus konkret. Oleh karena itu, bukti-bukti yang disampaikan itu sekarang itu adalah masih dalam proses pra-adjudikasi yang merupakan kewenangan penyidik. Oleh karena itu pengacara, kalau itu memang kriminalisasi, nanti ada waktu diadjudikasi. Disitulah adu bukti antara penyidik dan penuntut umum dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh penasihat hukum.
Karena pandangannya kalau kita melihat penyidik itu adalah mewakili negara, ada kegaduhan, ada bukti-bukti. Jadi bukti itu masih dalam arti versi. Jadi seandainya nanti itu dikatakan kriminalisasi politik, lah itulah nanti bukti yang disampaikan di dalam persidangan. Oke. Nah, bukti yang disampaikan oleh Pak Hamdan nggak bernilai. Itu baru. Nah, itulah salukan. Kita harus melihatnya ke sana. Karena bicara hukum adalah bicara bukti. Baik. Para menuduh harus membuktikan. Oke, Begitu. tapi bagaimana kemudian nanti pembuktian soal sangkaan penodaan agama kita bahas lebih lanjut lagi. Juga nanti kita akan tanyakan ke Bu Kony, tapi kita harus jeda sejenak untuk kumandangkan azan maghrib. Kita jeda sejenak Ibu dan Bapak di Sapa Indonesia Malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan perbincangan kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan Pak Ramadan, Bu Kony dan juga Prof. Hipnu. Kita ke Bu Kony. Bu Kony, kalau tadi kita bicara dengan Prof. Hipnu soal bagaimana pembuktian sangkaan penodaan agama, tapi kan kita tahu Bu Kony, beberapa waktu lalu Anda kabarnya sempat diundang ke Ponpes Al Zaitun. Bu Kony dengan Panji Gumilang atau Ponpes Al Zaitun itu bagaimana sebetulnya hubungannya, Bu Kony? Pertanyaannya seru banget nih. Pertama terima kasih dulu untuk Polri nih. Saya salut untuk Kapolri, Pak Ahmad Ramadan, salut ya karena ini menjawab 22 tahun simpang siur Al Zaitun. Jadi saya sangat appreciate Kapolri kali ini Pak Sigit yang kemudian bertindak dan melakukan sesuatu. Terima kasih. Tapi ini mesti hati-hati karena kan isunya itu macam-macam ya. Dari rekening, dari bom bunker bom, ada akidah dan lain-lain. Jadi please be very careful karena menurut aku itu sangat akan terjadi rame nih. Tapi anyway, saya mau bicara bahwa saya tidak pernah kenal Pak Panji Gumilang, tapi kalau gonjang-ganjing Al Zaitun itu mirrornya NII lah dan lain-lain kita pasti sudah dengar. Nah tapi saya datang itu dalam rangka tiba-tiba saya membaca berita beliau memberikan salah satu kapalnya nama saya. Kan saya betul, itu yang mau saya tanyakan juga setelah ini. Jadi kok nanya, saya nggak kenal orangnya, kok nggak namain kapal? Karena saya nggak kenal, saya masukin di WA Group. Saya kan punya WA Group editor media. Jadi disitulah saya berkirim surat terbuka kepada Pak Panji Gumilang. Saya bilang terima kasih, tapi jangan nama saya, masih banyak nama pahlawan bangsa. Dan kemudian dari situlah ada wartawan telepon saya yang memberikan saya kontak dari Spriknya. Nah beliau mengundang saya untuk datang ke acara Satu Suro. Saya bilang, saya tuh nggak ada konteks agama, nggak pernah ngomong di pesantren. Di pesantren itu saya jadi murid, bukan jadi pembicara. Tapi kalau diundang lihat galangan, saya mau. Kenapa? Karena menurut saya, seeing is believing. Kedua, saya tuh orangnya ngukurnya selalu jauh ke depan. Yang orang belum pikir, saya udah pikir. Contoh nih, misalnya terjadi perubahan kepemilikan Al Zaitun atau kepemimpinan Al Zaitun. Bagaimana nasib galangan kapal itu? Itu kan galangan kapalnya nggak kecil tuh, besar banget. Dan itu di atas langsung ke pelabuhan. Makanya kemudian saya melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan meminta didampingi dan Lanal setempat. Karena itu adalah di bawah kekuasaan Lanal Cirebon dan Lanal satu lagi ya, Indramayu atau apa saya lupa. Bukan Indramayu deh, ada dua yang Lanal ke situ korelasinya. Oleh karenanya kemudian saya dan Lanal datang ke sana. Pertama kami mencek betul bikin kapal, betul. Ternyata hebat banget. Saya ini kan orang industri pertahanan. Jadi saya tahu kapal yang dia buat itu bukan kapal kaleng-kaleng. Kapalnya tuh kapal walaupun kapal kayu tapi sudah 50 meter, 70 dan sedang masuki tahap yang 150 meter. PT PAL aja kayaknya nggak bikin kapal 150 meter ya. Belum. Jadi itu yang saya appreciate, ada unsur akademisinya yang saya bawa dari PT IKA. Saya membawa dosen PT IKA ahli teroris. Karena ada isu bom di bunker, ada bom bunker di bawah Al Zaitun, kan itu kenapa saya bawa dosen PT IKA. Lalu saya membawa dosen Unhan dari Prodi Industri Pertahanan untuk lihat bagaimana kapal itu. Jadi benar-benar cek-recek dan yang paling penting cek rumor jahat tentang bunker bom itulah. Menurut saya itu kan udah simpang siur nih antara rumors dan fakta. Bu Kony, Al Zaitun ini kan sempat disebut sebagai negara dalam negara. Sebagai pakar Hankam, Anda melihatnya seperti apa, Bu Kony? Fakta setelah Anda kemudian datang ke sana melihat langsung seperti apa sih? Seberapa menyimpang? Kalau negara dalam negara artinya negara lain tidak boleh masuk. Indonesia nggak boleh masuk. Nah saya masuk dan Lanal. Itu waktu kegalangan ada stafnya Polres setempat, lalu ada stafnya Dandim setempat, walaupun mereka nggak boleh masuk karena saya nggak cantumkan nama. Saya waktu diundang saya cantumkan nama dan Lanal gitu. Nah, jadi intinya tidak ada negara dalam negara dan itu hanyalah mitos lah. Kalau negara dalam negara saya nggak bisa masuk dan Lanal nggak bisa masuk dong. Jadi tidak seketat seperti yang selama ini berita yang kemudian tersebar di tengah masyarakat, sebegitu eksklusifnya, nggak segitunya banget begitu ya Bu Kony?
justru itu yang saya heran ya, maksud saya gini loh, saya tuh bingung itu kenapa Al Zaitun sampai sebegitu hebohnya, gubernur segala macam bicara di mana-mana, kenapa sih susah banget untuk datang ke sana lihat gitu. Saya aja yang cuma dosen, karena diundang saya datang gitu. Nah, waktu hari kedua pada satu suro, saya tanya mana Dandim, karena kan nggak mungkin saja Dan Lanal, itu kan Al Zaitun nggak ada hubungannya, maksudnya si masjidnya, pesantrennya nggak ada hubungan sama Dan Lanal dong. Jadi saya tanya mana Dandim, Pak Panji Gumilang, tidak mau datang Bu gitu. Mana Bupati tidak mau datang Bu diundang. Mana dari kepolisian tidak mau datang Bu. Ya, jadi susah kan saya juga, ya udah. Berarti yang nggak mau datang siapa gitu. Tapi anyway, yang saya penting buktikan paling tidak dalam 1,5 hari kunjungan saya ke sana ya, 1,5 hari waktu lihat galangan, 1,5 hari lagi waktu ke pesantren. Pertama saya langsung ke bunker bom itu, karena saya nggak mau turun di tempat biasa. Saya langsung bilang nggak mau, saya mau parkir ke bawah, mobil saya harus di bawah gitu kan. Saya lihat ada apa di sana, saya turun dan ternyata cuma kayu, banyak sekali kayu buat pembangunan di sana dan sudah berdebu, sudah berlaba-laba, jadi bukan overnight diganti begitu saja gitu. Jadi itu yang saya pikir saya harus sampaikan kepada publik gitu, bahwa ada yang rumors, ada yang fakta, tapi kalau urusan lain-lainnya kita serahkan kepada kepolisian. Buktinya sekarang Pak Sigit berhasil paling tidak satu aspek kita akan nanti buktikan apakah betul atau tidak. Bu Kony, kalau Anda tadi sempat katakan sempat berbincang, berinteraksi langsung dengan Pak Panji Gumilang, kemudian kalau Anda sempat kemudian ngobrol, berbincang, bertukar pikiran, ada nggak kemudian ide-ide atau pemikiran Pak Panji yang kemudian berbeda atau dianggap menyimpang? Gini, standar menyimpang tuh lain-lain ya. Buat orang yang ekstrim dia bicara Yahudi aja lebih menyimpang. Buat kita enggak. Jadi gini loh, menurut saya dia tuh seorang intelektual, visioner. Dia seorang businessman, visioner. Karena dia bukan cuma bangun galangan, dia tuh bangun industri peternakan, industri sayur mayur. Semua tuh sangat-sangat mandiri. Aquanya udah aqua merek sendiri. Kue-kue itu semua kue-kue sendiri juga. Nah, jadi menurut saya dia itu mewarisi pemikir-pemikir Islam neoplatonik yang bagaimana mereka menekankan ke perkembangan iptek, perkembangan industri, perkembangan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Jadi menurut saya itulah kenapa dia mengcopy. Artinya, karena saya pernah sekolah di Israel, saya langsung ngomong, oh ini Anda tuh bangun kibbutz ya, saya bilang, keberdikarian, kemandirian gitu. Oh iya, memang artinya mazat itu adalah kibbutz, dia bilang gitu. Jadi menurut saya, itu malah saya sih bangga, apalagi saya bilang bahwa ini dia mengikuti mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno dalam artian beliau adalah keberdikarian, kemandirian bangsa gitu, kehormatan bangsa, menjadikan negara kita negara ekonomi laut biru atau ekonomi biru yang disebut itu. So I really appreciate from that side of from that kind of view, karena saya akademisi dan saya melihat beliau rektor lah, sama aja dengan pemimpin pesantren sama dengan rektor kan gitu. Oke, saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Bu Kony, terus kemudian Anda juga pihak kepolisian sudah memeriksa puluhan saksi, bahkan juga ahli. Nanti pembuktian sangkaan penodaan agamanya dari sisi mana? Tentu pembuktian itu yang harus diuji ya. Pertama adalah barang bukti yang telah kita dapatkan dari para pelapor dan juga kita uji di laboratorium forensik Polri. Seperti tadi Prof bilang ya, ketika nanti pihak dari saudara PG ataupun dari penasihat hukumnya ingin menggunakan ahli, nah silakan diuji, diadu di persidangan ya. Sekali lagi kita dengan menetapkan tersangka, kita melakukan langkah-langkah prinsip kecermatan ya, yang tadinya dengan cermat sehingga kita dinilai lambat, sebenarnya tidak juga lambat ya, kita cukup cepat dalam menangani ini. Bahkan lambatnya itu karena ketika kita memanggil saudara PG sakit yang tentu kita setelah kita lihat ternyata juga belum tentu sakit ya. Nah ini yang bisa menghambat ya. Nah sekali lagi kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum ini adalah kasus penistaan atau penodaan agama. Artinya jadi, belum masuk ke dugaan TPPU dan juga penggelapan zakat di Ponpes Al Zaitun yang juga ramai ya Pak? Belum. Kasus yang dinyatakan sudah ditetapkan tersangka ini adalah kasus penistaan atau penodaan agama ya, yang dilakukan oleh saudara PG kemudian disebarkan melalui media sosial. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Ramadan, Prof Hipnu terima kasih, Bu Kony terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.